lagi di sesi podcast kita yang kedua. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya baik. Gimana tadi perjalanan ke sini? Baik-baik aja. Ya lancar ya. Oke. Langsung saja ke pertanyaan ya. Perubahan positif apa yang terjadi pada diri kamu sejak terakhir kita bertemu? Aku jadi lebih pede lagi, bisa jadi lebih baik karena itu tuh jadi kayak benar-benar aku harus bisa banget semangat maksimal mungkin. Aku jadi lebih semangat. Oke, ini berarti lebih baik lagi ya. Berarti sangat luar biasa ya, seolah terjadi keajaiban pada diri kamu. Kamu hebat sekali ya, mampu melakukan hal tersebut. Saya jadi penasaran, apa yang membuat kamu bisa melakukan hal tersebut? Karena disupport sama teman, dikasih semangat. Oke, dikasih semangat yang seperti apa? Jadi kamu bisa, pasti bisa, nggak boleh nyerah, nggak boleh malu lagi. Kamu pasti bisa lah, itu jadi yang terbaik bagi semua orang. Jadi itu yang membuat kamu bisa melakukan hal tersebut. Setelah saya kemarin, kamu berada di skala 1. Nah, kira-kira jika diskalakan lagi sekarang, yang dimana skala 0 itu kamu merasa sangat tidak percaya diri, dan 10 kamu merasa sangat percaya diri, kamu berada di skala berapa? Skala 8. Skala 8, oke. Apa yang membuat kamu bisa berada di skala 8? Yang membuat jadi bisa terus menjalani ke depan gitu, jangan malu, jangan ditutupi muka mulu gitu. Harus percaya diri ya, jadi aku bisa lah buat jadi yang terbaik. Jadi seperti itu ya. Sekarang saya akan memberikan pertanyaan yang mungkin menurut kamu agak aneh dan kamu membutuhkan waktu untuk menjawabnya. Boleh relax, boleh bersandar, boleh tarik nafas. Sekarang jika seandainya buku ini adalah keseluruhan dari hidup kamu, sekarang kamu ingin membuka halaman yang menceritakan tentang kesuksesan kamu, yang dimana harapan-harapan kamu telah tercapai. Tapi sebelum membuka halaman itu, saya ingin kamu menutup mata. Oke, relax. Sudah nyaman? Oke. Sekarang kamu boleh buka buku halaman tersebut, yang dimana halaman tersebut menceritakan kesuksesan kamu dan masalah kamu sudah terselesaikan. Nah, apa yang kamu lihat di halaman ini? Aku jadi merasa bahagia. Jadi aku makin semangat terus gitu sampai nantinya. Oke, jadi lebih semangat lagi. Semangat yang seperti apa yang kamu rasakan? Aku sering disupport sama teman gitu, di harus pokoknya bilang itu harus bisa, gak boleh nyerah gitu. Oke, jadi disupport sama teman-teman kamu ya. Apa judul atau tema cerita yang menggambarkan perasaan kamu di buku halaman yang baru itu? Aku bangga jadi diri sendiri. Bangga jadi diri sendiri. Apa yang membedakan cerita ini dengan cerita yang lain? Ini sih lebih menarik gitu ya. Jadi aku kayak ngerasa aku senang banget gitu dari ekspresi aku. Oke, terus ada lagi? Tidak. Dan
dalam cerita itu, apakah ada orang lain yang mengetahui bahwa diri kamu telah berubah? Ada. Siapa? Teman sekolah. Teman sekolah. Apa yang teman kamu lihat yang berubah dari kamu? Yang berubah dari aku sih, aku jadi lebih pede gitu ya kalau misalnya di depan. Terus dia selalu ngasih supportan ke aku itu, wah kamu hebat gitu, bisa jadi lebih baik lagi. Berarti lebih percaya diri. Terus apa yang teman kamu lakukan kamu melihat ada perubahan dalam diri kamu? Pas kan gitu bisa jadi lebih pede kalau ke depan, terus gak malu-malu. Biasanya kan aku tutup muka pakai buku, sekarang udah enggak lagi gitu ya. Terus bagaimana respon kamu ketika kamu mendengar hal tersebut? Pasti udah jadi temen yang selalu ada gitu, jadi banyak amat di bagian hidup aku. Oke. Terus bagaimana perasaan kamu setelah kamu mendengar hal itu? Senang. Senang. Terus ada lagi? Tidak ada. Ada rasa senang dan rasa bahagia yang kamu rasakan. Nah, rasa bahagia dan rasa senang itu muncul di bagian tubuh yang mana? Di hati. Oke, di hati. Saya ingin kamu fokus pada perasaan yang bahagia itu. Sekarang kamu rasakan benar-benar perasaan itu. Apakah perasaan bahagia itu besar atau kecil? Besar. Besar. Oke. Berbentuk atau tidak berbentuk? Berbentuk. Berbentuk seperti apa? Seperti hati. Di hati. Berwarna atau tidak berwarna? Berwarna. Berwarna. Oke. Baik. Sekarang kamu fokus pada perasaan bahagia itu, dan adakah sensasi bahagia yang saat ini kamu rasakan kamu alami di masa lalu? Pernah. Boleh saya tahu itu persisnya kapan? Yang kecil. Saat kecil. Kalau boleh tahu umur berapa dan kelas berapa? Umur 3 tahun waktu aku masih TK. Oke, umur 3 tahun masuk TK ya. Kalau boleh tahu apa yang terjadi di sana? Yang terjadi di sana, aku lagi senang-senang main sama teman. Di situ aku kayak terlihat bahagia banget, sering ketawa gitu sama teman. Oke. Terus apa yang membuat kamu bahagia seperti itu? Yang membuat aku bahagia itu jadi banyak orang yang menghargai aku, jadi teman mereka. Terus ya kayak buat aku ketawa-ketawa gitu sama mereka sambil bermain. Oke, jadi yang membuat kamu bahagia itu adalah karena mereka menghargai kamu. Sekarang saya mau bertanya, jika seandainya ada skala 0 sampai 10, di mana skala 0 itu kamu merasa sangat tidak percaya diri, dan skala 10 kamu benar-benar sangat percaya diri, kamu berada di skala 8. 8. Oke. Berarti kamu sudah ada perubahan ya. Sejak terakhir kita bertemu, banyak hal positif yang telah berubah dari dalam diri kamu ya. Oke.
kira-kira apa yang membuat kamu bisa berada di angka 8? Jadi aku kayak lebih baik gitu, nggak pernah sedih-sedih lagi hidupnya. Terus kalau misalnya pulang dari sekolah kan biasanya suka nangis gitu, ini enggak gitu, jadi dilupain sedikit-sedikit. Oke. Kalau boleh tahu, dengan cara apa kamu bisa seperti itu? Kalau aku sih biasanya main sama temen gitu buat ngehilangin stres, meringankan beban pikiran. Oke, berarti bermain dengan teman ya. Sekarang kira-kira apa yang perlu terjadi pada diri kamu supaya kamu bisa naik satu angka atau satu poin? Kalau aku naik satu poin, aku kayaknya harus lebih baik lagi dari sebelumnya dan bisa menjadi lebih. Aku pasti bisa itu, nggak harus nyerah-nyerah lagi. Oke. Maksudnya enggak nyerah itu menurut apa maksudnya enggak nyerah itu menurut Aku pasti bisa itu, nggak harus nyerah-nyerah lagi. Oke. Apa maksudnya enggak nyerah itu menurut kamu? Maksud aku sih menyerah itu jadi kayak kalau misalnya kita di depan terus kita salah diketawain sama teman gitu tuh nggak boleh langsung aku diketawain jadi mau gitu langsung nyerah nangis yang kayak gitu semacamnya. Seharusnya kita tuh harus lebih pede gitu, gak apa-apa mungkin itu memang salah bagi kita gitu, kita harus berusaha lagi. Oke, baik. Apakah ada hal yang lain supaya kamu bisa naik satu angka? Tidak Tidak ada. Oke. Ternyata kamu telah menemukan solusi-solusi yang dapat kamu lakukan untuk melakukan perubahan yang lebih positif lagi ya. Oke. Baik, kira-kira apa yang akan kamu lakukan dalam satu minggu ini supaya mempercepat apa yang kamu inginkan? dan satu minggu ini aku bisa berdoa gitu ya, supaya bisa jadi yang lebih baik bagi orang-orang semua. Terus misalnya main sama teman gitu, minta semangatnya gitu buat aku nggak nyerah lagi. Oke, bagaimana caranya kamu meminta semangat kepada teman kamu itu? Dengan cara seperti apa? Dengan cara kayak gimana ya gitu, kalau misalnya aku biar semangat lagi, terus temen aku bilang pasti kamu bisa gitu, dengan cara menghibur dulu gitu. Berarti bercerita ya dengan teman. Oke. Apakah ada hal yang lain supaya bisa mempercepat dalam satu minggu ini tujuan-tujuan kamu? Tidak ada. Tidak ada, berarti hanya itu ya. Oke. Bagaimana kamu akan melakukan hal-hal tersebut dalam satu minggu ini? Melakukannya dengan cara apa ya, jadi nyerah aja sama Allah gitu, ngasih yang terbaik buat diri aku biar bisa menyerah lagi kayak yang sama. Terus kita ya kayak aku harus cerita dulu sama teman jadi semangatin gitu. Oke. Apa yang akan
kamu lakukan supaya kamu tidak gampang menyerah? Yang aku lakukan cuma bisa main aja sama teman. Oke, terus apa ada lagi? Tidak ada. Tidak ada, oke. Sebelum mengakhiri sesi konseling kita hari ini, sama seperti sebelumnya kita akan menuliskan pesan dan kesan yang apa yang telah didapat dari sesi konseling kita kali ini.
Sudah? Oke. Boleh saya tahu apa yang kamu tulis? Ya. Sesi konseling kali ini seru banget. Terima kasih atas semuanya dan terima kasih juga buat Cila. Semangat terus, jangan menyerah untuk menjadi lebih baik. Lagi pokoknya makasih banyak. Berarti banyak hal-hal yang kamu dapatkan ya dari sesi konseling ini, hal-hal yang positif. Sekarang saya juga akan membacakan hasil yang saya dapat dari sesi konseling kita kali ini. Kamu sangat hebat sekali ya, telah menemukan solusi-solusi yang membuat kamu berubah ke hal yang lebih positif. Sudah ada perubahan ya, sedikit demi sedikit. Harus tetap semangat melakukan langkah-langkah kecil itu, seperti memberikan afirmasi positif pada diri sendiri dan juga banyak melakukan kegiatan yang positif untuk mempercepat apa yang kamu harapkan. Pokoknya semangat terus, jangan menyerah agar apa yang kamu harapkan tercapai dengan cepat. Mungkin sekian. Boleh diambil itu. Oke. Mungkin sesi konseling kita kali ini sudah selesai. Untuk sesi konseling berikutnya saya ingin kamu melaporkan perubahan positif apa yang telah terjadi pada diri kamu. Mungkin seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Mungkin sekian dan terima kasih. Terima kasih.